alias teman lama. Habil Marati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro Ketua. Jadi saya panggil beliau ini Bro Ketua karena kemarin runtang-runtung dengan KIB kuning hijau biru kampanye Anies Baswedan. Unfortunately belum menang. Belum menang. Belum menang. Bro, saya mau buka-bukaan ya. Ya. Maksudnya bro yang harus buka-bukaan. Tahun 2000 sejak kapan mulai dalam tanda kutip mendukung Pilpres ini, Bro? Sejak 99. 99? Ya. 99 belum ada dong. Ada dong, 99 kan Hamzahas. Oke. Dia masih pemilihan MPR kan? Oke, jadi sahabat sekalian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada saat video ini diambil. Pak Hamzahas almarhum Ya. baru saja dimakamkan. Oke, jadi baru saja dimakamkan. Mantan Wapres yang ke-10 ya? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ke-8. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak. Amin ya rabbal alamin. Sejak 99 itu sudah terlibat dalam Sudah terlibat. Oke. 99 itu kan terpilihnya Gus Dur pertama ya. ya. Lewat MPR, masih lewat MPR. Ya. Ya, itu waktu kan 99 itu yang bertarung itu SBY, Ya. Bu Megawati, Ya. Gus Dur, Akbar Tanjung. Enggak dong. Akbar Tanjung maju itu waktu. Dia kan SBY, Megawati, Ya. Gus Dur, Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Itu aja yang, Oh, yang 4 itu maju ya? maju. Oke, komposisi suaranya masih ingat Bro Ketua? Suara yang paling tinggi Gus Dur, nomor 2 Bu Megawati. Ya, kalau Gus Dur Megawati kita tahu, Ya. tapi waktu itu SBY sedikit, Akbar sedikit. Akbar sedikit. Oke, waktu itu Bro ikut di mana? Saya dulu ikut di Gus Dur. Namanya apa namanya? Poros Tengah. Poros Tengah. Poros Tengah. Oh, jadi sudah runtang-runtung sama Amin Rais pada waktu itu? Ya, Amin Rais, Gus Dur, Hamzahas P3. Oke. Itu Poros Tengah. Posisi Bro Ketua sebagai apa? Bendahara itu waktu. Oh, udah bendahara. Udah bendahara. Jadi bendahara partai P3 itu sejak tahun berapa sampai tahun berapa? 99 sampai 2004. Oh, 99 2004. Ya. Persis sebelum pemilihan. Maksudnya pemilihan Presiden. Jadi bendaharanya. pemilihan presiden. Oke. Dulu Hamzahas pasangan dengan Agung Melar kan? Iya, Itu iya. 2009, Nah, maksud saya 99 itu sebelum sidang umum MPR. Jadi bendaharanya. Iya. Oke. Udah jadi bendahara itu. 99 jadi bendahara. Oke, berarti waktu pemilu Pemilu tahun berapa? 99? 99? Iya bendahara itu. Oh, sudah bendahara. Bendahara. Oke. Kepengurusan Hamzahas bendahara P3. Masuk P3 dari tahun berapa? Saya aktif di P3 sejak mahasiswa di Jogja ya. Oke. Itu dulu mulai 91. Oke. Jadi udah memang sejak mahasiswa ya. Jadi bro, ini kan kita ingin ngeri-ngeri sedapnya. 99 udah main duit. Sorry. 99 udah mulai main duit, udah mulai. Artinya bukan ya sudah di Pilpres pun udah main duit. Oke. Waktu pemilihan presiden 99 itu ada Tapi nggak terlalu banyak, hanya ongkos untuk beli pulsa, beli HP itu ada. Oke. Misalnya berapa yang deploy ke anggota MPR misalnya? Dulu masih dalam bentuk HP. Oke. HP tapi nomor yang sama kan? Nomornya hampir sama, urut. Oke, jadi mudah Mudah untuk di kontrol ketika pemilihan MPR, pemilihan presiden lewat MPR itu. Oke. Jadi waktu pemilihan presiden bro aktif WA orang. Bukan WA, monitor. SMS. Ya, monitor apa yang terjadi, bakal pilih siapa tadi itu. Waktu itu kan bendahara umum P3. Ya. Itu dana politiknya dari mana aja waktu pemilihan itu? Ya dari sumbangan pemerintah sebagian, sumbangan juga dari pengusaha juga ada. Iya 99 itu artinya tidak dalam bentuk uang ya, tapi masih dalam bentuk HP gitu kan. Oke. Karena itu nomornya disiapkan. Itu tujuannya hanya untuk memonitor dan saling kontrol Poros Tengah dulu kan. Oke. Dulu kalau salah itu kita kan memenangkan Habibie kan gagal. Oke. Awalnya Habibie yang mau dimajukan. Ya Habibie. Tapi kan
Begitu pertanggungjawabannya ditolak. Ya karena kita dulu nggak kompak juga poros tengah dulu. Dulu waktu menilai pertanggungjawaban Habibie itu poros tengah belum terbentuk. Oke. Poros tengah terbentuk itu ketika Gus Dur maju. Ya, dan Amin Rais yang jadi motornya. Amin Rais jadi motornya. Dan memang sebenarnya poros tengah itu untuk Amin Rais, tapi kan nggak bisa kan. Oke, karena Amin Rais sudah terpilih sebagai ketua MPR. Ketua MPR. Oke, jadi oke lah. Jadi tidak terlalu menonjol money politiknya waktu 99. Di MPR tidak terlalu menonjol. Oke. Nah, waktu 2024 Pilpres pertama, Bro di kubu mana? 2004. 2004 itu saya di kubunya Hamzah Has Agung Gumelar. Oh, iya. Pasangan kalah gitu kan. tapi harus loya kan. Iya, partai kan. Iya. Itu. Pada waktu itu masih sebagai bendahara. Bendahara. Kalau itu udah main duit dong. Oh ya main. Artinya kan sudah pemilihan langsung, bukan lagi MPR. Dulu berapa ada uang pribadi habis dulu? Ya ada lah, sampai sekarang malah P3 masih berutang sama saya gitu kan. Berapa miliar? Ya sekitar 8 lah. 8 miliar. Ya. Jadi waktu tahun 2004. Tahun 2004 itu keluar uang pribadi 8 miliar. Ya, dipinjam tapi kan nggak kembali. Dipinjam oleh P3 tapi tidak pernah dikembalikan. Loh, atas nama siapa yang pinjam pada waktu itu? Ya tentu pengurus dong, bahwa ini saya talangi dulu gitu kan. Ini kan untuk beli logistik kampanye kan. Kayak misalnya baju kaos, atribut-atribut. Itu waktu kalau nggak salah ketika pasangan Hamzah Has Agung Gumelar itu almarhum ya. Hamzah Has ya. Semoga dia diampuni dosanya kan. Amin. Terima. Amin. Ya. Itu dana Pilpres itu cuma 40 miliar. Oh, dana Pilpres cuma 40 miliar. Ya, yang kita kelola ya. Yang benar kelola itu waktu. Jadi dan uang pribadi Bro tambah 8 itu. 8 miliar. Ya. Sisanya dari? Ya itu aja yang saya kelola, nggak ada lagi lain. Nggak tahu dari mana. Nggak, maksudnya sisa 40 kan tadi kan 8 miliar. Ya, 80 miliar sumbangan-sumbangan dari mana gitu. 40 miliar sumbangan-sumbangan ya, gitu ya. Kalau tahu lawan seperti SBY berapa sampai? Saya kira juga SBY itu nggak terlalu banyak. Nggak nyampe 100 miliar. Nggak sampai. Memang dulu 2004 itu pemilihannya masih pispi aja ya. Artinya tidak seperti sekarang ini euforia kan. Tapi ada satu pernyataan dari Yusuf Kala kalau tidak salah, dia mengatakan dia habis hampir 100 miliar. Ingat nggak? 2004. Iya. Waktu pasangan dengan SBY. Iya. Ya saya nggak tahu, saya kan nggak di Budia gitu kan. Oke. Artinya sebenarnya mungkin pasangan lain lebih gede mungkin ya anunya. Ya bisa. Saya kira itu waktu yang punya dana 2004 itu Megawati sama sekali nggak punya uang ya. Meskipun dia incumbent ya. Iya. Apalagi Hamzah Has juga memang nggak. Terus Wiranto dan Salahuddin Wahid saya kira nggak ada. Mungkin Wiranto punya uang tapi saya kira juga nggak ada juga. Gitu. Oke. Jadi yang banyak uangnya siapa? Paling cuma pasangan SBY JK. SBY juga enggak juga. Mungkin karena SBY kan JK kan karena ada label pengusahanya kan. Bisa aja mungkin dia 100-an ada bisa habis. Oke. Dulu masih murah ya 2004 itu kampanye. Masih murah. Oke. 2019 udah pemilihan lain. Bro di kubu mana? Pemilihan 2019 saya di Prabowo. Prabowo Hatta Rajasa. Disingkat Prahara. Saya di sana. Sebagai? Saya di timnya P3, bukan timnas, saya di P3. Oke, karena P3 mendukung Prahara. Ya, Prahara. Oke, jadi tidak langsung ke timnasnya. Enggak, kita itu masing-masing partai aktif itu ya. Oh, kita menggerakkan mesin partai untuk mendukung SBY Hatta. Oke, keluar dana pribadi. Ya tentu ada, tapi kan nggak banyak. Berapa dana pribadi keluar? 55 miliaran lah. 55 miliar. Oke. Itu 2014. 2004. 2004, 2009 itu. 2009 itu di saya agak lompat. 2009 itu kan Prabowo gagal maju. Iya, jadi wakilnya Mega. Iya. Ya, makanya muncul perjanjian batu tulis itu kan. Iya. P3 itu waktu mungkin saksinya habis 20 miliar. Oke. Jadi Bro bergeraknya di P3 aja waktu itu? Waktu P3 aja. Kalau uang pribadi 2009 itu? Enggak keluar. Oh, enggak keluar. Enggak keluar kan karena
P3 sudah ada uang itu waktu. Oke. 2009 2009 itu kan? 2014 Prabowo lagi kita mendukung. Ya, Prabowo Saya Hatta. dukung Prabowo Hatta, kita dukung situ. Dan baru P3 juga dukung. Oh, dan disitulah keluar dana pribadi 5 miliar. Ya, itu orang pribadi keluar. Oke. Apa kejadian yang menarik di 2014 itu? 2014 itu yang menarik itu adalah pecahnya P3. Oke. Dulu SDA itu menghadiri deklarasi Prabowo Hatta di Gelora Senayan. Oke. SDA ya, SDA. Surya Dharma Ali. Mereka menggunakan jaket P3. Ya. Sementara P3 itu waktu belum memutuskan mendukung siapa, mendukung SBY, dukung SBY kan, Jokowi. Ya. Atau Prabowo. Ya. Pada akhirnya kan P3 pecah dan itu mengakibatkan terpecah dua antara Jan Farid sama antara SDA yang dipimpin oleh Jan Farid dan kubu Romi. Ya. Romah Hormuzi itu Jokowi. Jan Farid Prabowo. Jan Farid Prabowo. Tapi 2014 ya. Ya. Tapi akhirnya yang dimenangkan adalah kubunya Romah Hormuzi kan akhirnya kan? Akhirnya SK-nya kita gugat menang Jan Farid. Ya, tapi sekali kalah lagi setelah pokoknya Jokowi intinya menang, jelas cabut. Terakhir yang jadi ketua umumnya Romah Hormuzi. Ya. Oke. Ya. Nah, Bro. 2019 tuh kayaknya udah mulai banyak tuh keluar uang tuh, uang pribadi. 2019 itu bukan hanya keluar pribadi. Sorry 2014 dulu. Di 2014 sudah banyak uang pribadi kayaknya keluar. Sudah banyak uang keluar pribadi. Ya, sudah banyak 2014 itu. 2015 dan topnya itu 2019. Nah, sebentar, 2014 berapa uang keluar? Ya itu kan gabungan antara saya juga caleg itu waktu caleg. Ya. Caleg sekaligus dukung untuk capres sekitar ya 15 lah. 15 miliar. Ya. Tapi itu tidak semua untuk capres ya, tapi untuk caleg juga. Caleg. Jadi caleg sekaligus capres itu 15 miliar. Ya. Oke. 2014 itu. Nah, sekarang 2019 gimana? Itu yang paling 2019 topnya. itu bukan hanya uang yang keluar, Ya. tapi badan pun penjara. Oh iya itu makanya itu yang paling menarik kan? Ya. Waktu itu kalau 2019 Bro sebagai apa posisinya? Kita pendukung Prabowo biasa. Jadi kita anggota biasa lah. Jadi anggota biasa tapi militan dengan teman-teman dari termasuk juga itu Erwin Aksa itu gabung semua kan. Oke. Maksa Mahmud itu mendukung fanatik Prabowo dulu 2019 kan. Oke. Jadi kita bikin posko di Mataraman, Tapal Kuda itu untuk Prabowo. Saya kira juga Erwin Aksa terlibat di dalam pemenangan Prabowo di Jawa Timur. Oke. Uang pribadi berapa habisnya? Nyalon nggak waktu itu? Enggak. Saya 2019 tidak nyalon. Oke. Uang pribadi banyak habis? Ya lumayan. Itu ada hampir 30 ya. Hampir 30 miliar. Ya. Karena itu uang semua ada daunnya. Mungkin ada campur daun. Karena itu waktu kita bayar ojek itu door to door 1 bulan gajian itu. Ya. Gaji 1 juta per bulan kan? Ya. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan berapa ojek? 1.000. Jadi kalau 1.000 ojek berapa ngitungnya? Ya, hampir 3 bulan ya. Oke, ojek doang? Ojek doang. Berarti ada lebih dari 30 miliar dong habis uangnya? Ya banyak lah, artinya lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan, tapi kan yang paling puncak itu kan ketika kita ditangkap kan. Oke, itu nanti bagian itu saya minta ceritakan. Oke, nah itu ceritanya kan Bro Ketua ya, itu ditangkap sempat ditahan itu kasusnya coba dijelaskan lagi lebih clear lagi. Jadi dulu itu kan dengan Kiflan, Kiflan Zain, kita sering adakan pertemuan bersama dengan Abu Rahmawati, Soekarno, bikin diskusi, diskusi tentang demokrasi, reformasi, langkah reformasi.
suatu saat ada kejadian di Bawaslu itu kan. Ini kita bicara 2019 ya. Ya. Kejadian di Bawaslu, tapi sebelum kejadian di Bawaslu itu kita ada kan pertemuan. Ada Kiflan Zen, macam-macam, ada Sunarto itu kan. Kejadian di Bawaslu itu demo ya. Demo itu tanggal 20 Mei ya. Ya, 20 Mei ya. Iya. 22 Mei. 22 Mei, oke. 22 Mei itu demo di situ Bawaslu. Kiflan Zen itu pidato di kap terbuka mobil gitu kan, Persarinas itu. Saya juga ada di sana itu waktu. Saya menonton sama istri saya nonton. Oke. Tapi sebelum kejadian itu, sebelum di Bawaslu itu, Kiflan meminta uang kepada saya untuk membiayai kegiatan peringatan Super Semar. Oke. 11 Maret. Ya. Kan? Tapi konon informasinya disalahgunakan. Oke, itu berapa diminta waktu itu? Cuma nggak banyak, cuma 150 juta. 150 juta, Iya. oke. Nggak banyak, tapi kan narasinya bahwa ini untuk membeli senjata, untuk dibunuh, balik kan saya sama sekali tidak membeli tahu. Senjata untuk membunuh Wiranto, Yunarto Wijaya, dia bilang kan ada dan beberapa. itu lucu sekali gitu. Iya. Itu siapa juga yang mau kita ini beranggota DPR masa mau bikin kriminal kayak begitu kan? Iya. Tapi kan ya terjadilah itu, ya kita pasrah aja gitu kan. Bahwa ini mungkin resiko perjuangan, tapi ternyata pada belakang hari karena kita dicap sebagai pendukungnya militannya Prabowo gitu kan. Oke, jadi intinya adalah waktu itu Kiflan Zen minta uang untuk peringatan Super Semar. Ya. Bro kasih 150 juta. Nah, cuma 90 itu diambil. Tapi 90 diambil. Lalu 60-nya? 60-nya saya nggak sempat kasih karena saya tidak sempat ketemu Kiflan Zen lagi karena saya sibuk kan. Oke. Ya kan? Janjinya 150. Ya. Tapi ngambil 90. Ngambil 90 itu pun yang ambil suruhannya Kiflan, si namanya Iwan itu kan. Oh, orang suruhan. Suruhan Kiflan. Iya. Tapi saya nggak tahu siapa orang ini kan. Siapa Iwan itu? Siapa Iwan itu, saya tidak siapa itu Iwan. Jadi lucu memang. Artinya saya kira saya tidak paham dari mana dari sisi mana saya menjadi tersangka gitu. Ya kan pada waktu itu dianggap mendanai kan. Tapi kan mendanainya itu kan penyandang dana itu. Penyandang dana, tapi kok tiba-tiba lari pembelian senjata atau pembunuhan, itu saya kaget sekali. Loh, kok bisa begini? Ya, padahal kan itu adalah tujuannya diminta untuk peringatan Super Semar 11 Maret. Ya, Kiflan pun sebenarnya waktu pernah saya undang ke sini mengatakan juga difitnah dia. Iya, memang nggak ada senjata itu. Oke. Saya nggak pernah dengar senjata itu. Kapan ditangkapnya waktu itu? Saya ditangkap itu tanggal 7 atau tanggal 7 Juni atau tanggal 11 Juni lupa saya. Oh, pada bulan itu awal bulan puasa. Bulan puasa itu. Bulan awal Juni ya. Awal Juni. Nah, itu ditangkap di Polda Metro. Awal Juni itu kan pilpresnya kan Mei ya. Pilpres kemarin. Pilpres 2019 itu Juni atau Mei, April juga. Maret atau Maret? Serentak kan? Serentak kan? April ya? Ya, April. Itu ya. April. Demonya Bawaslu bulan Maret ya. Mei. Kenapa? Demo Bawaslu Mei kan? Oh, demo Bawaslu Mei. Ya. Mei, tanggal 22 Mei. Berarti saya ditangkap tanggal 22 malam. 22 malam? Ya. Bulan Mei itu? Bulan Mei itu. Setelah kejadian Bawaslu itu. Oke, ditangkap. Selain Bro, siapa aja yang ditangkap? Sunarto, Kiflan Zen, Sunarko ya, Majen Sunarko. Itu yang ditangkap itu. Dan tuduhan kepada Bro mendanai penjangan dana untuk pembunuhan katanya. Rencana pembunuhan. Ngeri sekali. Ngeri masa membunuh. Aduh. Lalu di vonis berapa lama? Divonis 8 bulan ya. 8 bulan. Jadi keluar tahun itu juga 2019. Oh, 2019 tapi bulan sekitar Oktober ya. Oktober ya? atau November lupa saya. Oke, jadi
dengan masa tahanan Juni, Juli, Saya Agustus, hanya September, jalani sekitar Oktober, jalannya 4 bulan nih. 4 bulan. Ya. Oke. Tapi inkrahnya 8 bulan. Vonisnya 12 bulan. 12 bulan. Ya. Waktu Potong itu tahanan. ya potong masa tahanan Ya. kan? Jadi tinggal 8 bulan tapi saya jalani cuma 4 bulannya berapa gitu. Oke. Waktu itu jalani semuanya 4 bulan doang ya? 4 bulan. Oke. Kenapa 4 bulan doang waktu itu? Karena 2/3 itu kan? Oh, 2/3 Ya. itu. Oke. Kalau Alvin Lim bilang dia nggak pernah masuk penjara itu, cuma setor uang udah itu pergi kemana-mana. Bro begitu juga. Iyalah bermain-main kartu aja gitu-gitulah. Ya. Tapi tahtinya tuh baik-baik orangnya semua. Oke. Baik-baik. Ya bro banyak uang soalnya. Enggak juga, tapi memang anak-anak muda sih, polisi muda kan masih perlu diberikan masukan, diskusi. Itu bagus. Tapi bro di rutan atau di lapas waktu itu? Di tahti polisi. Oh di tahti polisi. Ya. Tahti Polda. Oke, tahanan Polda Metro ya. Oke, tahti itu apa ya? Tahanan dan barang bukti ya. Oke. Jadi itu ya yang menyebabkan kemudian bro dilakukan penahanan ya. Tapi semuanya gara-gara kita mendukung Prabowo lah, itu kesimpulannya lah. Oke. Nah setelah itu kan bro lepas bulan November atau November. bulan Oktober atau November. Dulu barang-barang ditahan itu Elius almarhum ya. Elius Sungkarisma, Egy Sujana. Nah, itu. Itu kalau mereka kan ditahan tanpa proses, nggak ada persidangan. Nggak ada persidangan, tapi kan sampai sekarang SP3 nggak ada SP3 kan? Iya, tapi maksud saya cuma bro aja yang di sama Kiflan yang diproses itu. Yang diproses dan dihukum jelas itu. Ya. Oke. Nah, waktu itu apalagi yang bisa bro ceritakan untuk 2019 itu kenapa begitu sangat fanatiknya dengan Prabowo dan Sandiaga Uno? Jadi Prabowo ini sebelum Gerindra itu dibentuk, ya kami sering makan berdua di Mulia gitu. Di Hotel Mulia. Hotel Mulia di bawah itu kan ada makanan Cina di bawah itu enak. Ya. Situ kita diskusi sekitar tahun itu 2009 ya. 2009 waktu dia sama Mega maju. Sebelum Mega mati kan dia pasangan dulu sama Sri Bahir. Ya. Kan? Gagal karena kurang kursi. Itu 2009 kan? Ya. Kita lanjut sampai dengan pembentukan Gerindra itu. Saya juga ikut juga membidangi pendirian Gerindra. Ikut deklarasi, ikut mendesain, mendevelop deklarasi, ikut. Saya P3. Ada ininya, ada nama bro di. Saya nggak ngerti. Tapi itu ada bagian. Itu baru kita ada Kifla, ada Muhdi PR. Oke. Fadlizon. Almarhum Sohadi yang meninggal bekas ketua Gerindra dulu kan. Ya. Ada Bobby Tuhai itu orang Gorontalo itu nggak tahu di mana sekarang. Ya terus ada Muzani, ada Dasko di situ. Ya. Ya ada Klinik Kahuripan. Oke. Klinik Kahuripan. Itu terus ada Bibit Waluyo. Safri Samsudin enggak? Enggak boleh masuk terima situ. Ada ya banyak lah yang sipil juga yang tentaranya cuma nggak terlalu banyak. Dulu kan karena Prabowo ini kan ketika pertama kali tiba dari Jordan ke Indonesia kan banyak yang menghindar dari dia kan. Iya. Kita teman-teman aja gitu kan. Jadi tapi ada yang menarik di Prabowo ini gitu kan. Kenapa saya dulu mati-matian itu? Ya. Dia pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka secara demokrasi yang berkuasa itu harus umat Islam. Itu omongan dia di mana? Omongan dia ketika itu masih aktif di TNI ya, masih aktif. Ketika dia masih lahirnya
hijau royo-royo, abri royo-royo kan hijau kan. Iya. Nah itu kan dia dipelopori dia itu sama dia kan. Iya. Ada Safri, ada Kiflan, ada Ismet Zuhairi, ada Mdamiri, kan itu semua situ ada semua. Nah ada Fadlizon gitu kan. Jadi memang clear soal itu dia. Soal itu Prabowo clear. Itulah yang membuat saya dukung mati-matian gitu kan. Ya jadi dia meskipun dia dari keluarga yang memiliki latar belakang agama yang heterogen gitu kan. Yeah. Tapi dia sebagai seorang muslim, dia bisa memberikan statement yang jujur bahwa secara demokrasi Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka umat Islam harus berkuasa. Itu menarik. Tidak ada yang pimpinan yang berani ucap seperti itu kan, ucap Prabowo. Itulah yang membuat kita mati-matian bagaimana Prabowo ini harus jadi presiden. Tapi kan 99 itu kan 2009 kan gagal kan? Yeah. Gagal karena seatnya nggak cukup. Yeah. Sehingga dia jadi wakilnya Bu Mega. Ya kan? Jadi saya kira ini yang menghilami kita Kiflan Zen itu militan sekali mendukung dia dari mulai 99 sampai dengan 2009, 2014 dan 2019. Tapi 2024 ini saya tidak dukung dia karena dia gaya Kaisang, saya nggak mau gitu kan. Gaya di Gibran. Oke. Sorry, Gibran. Itu dan dia masuk kabinet kan. Yeah. Nah ternyata kan dia yang benar gitu kan. Bahwa taktik ikhtiar itu memang begitu gitu. Oke. Kan? Artinya itu artinya dia masuk kabinet itu bagian daripada ikhtiar politik dia gitu. Oke. Nggak salah, tapi kan kita yang menilai terlalu emosional. Oke. Emosional karena memang ikatan batin keadilan itu memang ada Prabowo kan. Tapi kan begitu dia bergabung dengan Jokowi di kabinet Jokowi kemarin, orang banyak kecewa karena memang mendadak, tak ada pemberitahuan kan. Nah, sehingga tapi pada akhirnya ikhtiar politik dia itu benar. Ya kalau kita bicara tentang kemenangan ya. Kemenangan. Tapi banyak juga orang-orang tokoh-tokoh Islam yang kayak begitu kan mengambil jalan samping dulu kan. Ya. Kan? Tapi tujuannya kan untuk ikhtiar kan. Kan? Nah ini yang menarik gitu kan. Yang menarik dari segi Prabowo gitu kan. Itu terus bagaimana dia mengorbankan Hasim itu sampai dia menjual dia punya ladang minyak di Kazakhstan hanya untuk bagaimana Gerindra ini bisa keluar pemenang dan Prabowo jadi calon pemenang jadi presiden. Tahun berapa itu jual ladang minyaknya? 2009. 2009. Ya 2009. Sekarang mungkin sudah recovery enggak? Ya bisa jadi 2009. Itu dia jual minyaknya itu pada saat pembentukan Gerindra. Oke. Gerindra itu kalau nggak salah dibentuk 98 ya. 97 98 saya lupa. Dibentuk 97. Nggak mungkin dong 97. 2000. Sorry. 2008 2009 mungkin. 2008 dibentuk. Oke, 2008. 2008 dia 2008 atau 2007 dia bentuk Gerindra itu. Oke. Ya kan? Yang jelas 2004 itu belum ikut pemilu. Belum ada Gerindra 2004. Belum ada Gerindra. Nanti 2009. Ya. Ya kan? Nah, makanya Gerindra itu dulu masing-masing DPD tingkat 1. Ya. Itu diberikan mobil. Mobil Hilux atau apa gitu kan. Itu dan itu ambulans. Oke. Ya ambulans. Dari Gerindra gitu kan. Yeah. Itu menunjukkan bahwa Prabowo sangat serius. Sangat serius membentuk partai sebagai kendaraannya untuk menjadi presiden. Dan sampai hari ini saya kira dia tidak akan pernah menyesal karena dia berhasil sekarang kan. Sabar. Jadi memang di politik itu Refli juga membutuhkan kesabaran. Kesabaran dan keculasan. Keculasan itu nah mungkin setelah itu, tapi kesabaran itu penting. Oke. Kesabaran. Nah, ini yang membuat Prabowo itu hari ini terpilih jadi presiden ya. Karena kesabarannya itu. Oke, bro. 2024 ya kan? Bro akhirnya mendukung Anies. Bahkan tidak hanya walaupun adalah di struktur tim nasional nama Bro ya kan, pokoknya
Apa sebagai apa waktu itu? Sebagai penasehat. Penasihat ya, penasihat nomor 69 kalau Nomor tidak 69. Jadi saya ledekin penasihat nomor 69 ya. Nah, itu ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan? Padahal kalau dilihat naga-naganya, wah ini Prabowo bakal menang nih karena Prabowo didukung oleh sebuah kekuatan dahsyat kan, ada Jokowi di situ, mungkin ada juga aparat hukum, ada aparat militer dan lain sebagainya. Saya dulu terinspirasi oleh kemenangan Anies di DKI. Oke. Kita bisa membayangkan bahwa ketika Ahok itu deklarasikan mau menuju ke deklarasi, itu satu mobil di Alphard putih warna putih itu waktu, ada Luhut, ada Jokowi, ada Megawati kan, menuju tiba deklarasi kan. Jadi semua kekuatan finansial, kekuatan power, kekuatan politik, kekuatan partai politik mendukung Ahok, ya kan? Sementara Anies ini hanya didukung dengan PKS dan Gerindra, ya kan? PKS, Gerindra hanya dua partai aja mendukung dia. P3 pun tidak full kan? Ya kan? Itu bayangkan Anies dikeroyok secara kekuasaan, dikeroyok secara finansial, bisa dia menang. Nah prakteknya bahwa di Pilpres juga akan Anies, meskipun dia dikeroyok dengan kekuasaan dan politik dan finansial, pasti Anies akan menangkan karena dia punya prestasi di DKI kan. Tapi kan ternyata bansos itu, serangan bansos itu pengaruhnya besar sekali. Ya kan, apalagi dulu kita memang sedang krisis ekonomi kan, harga beras mahal, terus kekurangan beras kan. Jadi masyarakat itu benar-benar dia pingin survive, ukurannya bagaimana dia punya beras di rumah. Oke. Ya kan? Nah inilah yang dikerjakan Jokowi kan, bagi-bagi bansos itu kan. Itu yang membuat Anies kalah. Ya kan? Ya tapi maksud saya kan itu kan soal dia kalah. Ternyata tidak bisa meniru pilkada atau pilgub DKI. Ya. Tapi maksud saya secara subjektif. Kan bro sudah Prabowo teman baik sejak 2009 makan bareng. 2014 Prabowo, 2019 Prabowo. 2024 giliran 2024 punya potensi menang, kita pergi. Iya. Kan? Jadi artinya sekarang pendukung Prabowo sekarang ini adalah bekas pembenci dia 2019. Oke. Ya kan? Ya. Ada PSI. Sampai dia Prabowo mendapatkan piala apa namanya itu, penghargaan dari PSI itu adalah apa dulu judul kegagalan apa itu? Generasi gagal apa itu? Ada kan piala dari PSI itu kan? Nah, saya nggak bisa menerima gitu. Waduh, mereka ini nyerang Prabowo, dicap sebagai politik identitas karena dia didukung dengan 212, ya kan? Karena dia dianggap hijau gitu kan, dianggap keislaman kan, Allah Akbar-Akbarnya itu kan, itu kan dibenci dengan PSI, sikap benar, ya kan? Demikian juga orang-orang dari PDP dulu kan. Demikian juga teman-teman dari partai lain. Tapi yang paling kencang itu kan PSI. PSI yang paling ngotot membenci Prabowo kan. Tiba-tiba bergabung di Prabowo. Saya bilang rekam jejak mereka ini adalah sangat menghina Prabowo pada saat itu 2019. Nah sekarang tiba-tiba bergabung, ada apa gitu kan. Nah sekarang kalau saya balik misalnya, bukan mereka bergabung sama Prabowo, tapi Prabowo yang bergabung sama kelompok mereka kan. Kan mereka kan bisa di sana karena ada Jokowi. Iya, tapi kan Prabowo yang bergabung, bukan mereka yang bergabung. Mereka tetap secara politik ya kan. Tapi secara identitas Prabowo masih mengusung performa dia di 2019, ya kan. Jadi meskipun banyak orang mengatakan bahwa Prabowo itu ditinggalkan, tidak semua ditinggalkan juga, masih ada bertahan. Jadi itu yang membuat saya keluar dari situ, yang mendukung lagi Prabowo. Tapi kan pada akhirnya kan kita mengerti bahwa ini ikhtiar politik dia gitu kan. Persoalan dia kesannya seakan-akan itu Prabowo yang bergabung dengan kelompoknya Jokowi dan kawan-kawan ini kan. Terus Prabowo jadi pemenang, itu kan bisa aja besok habis pelantikan tanggal Oktober itu dibalik tangan menjadi
menjadi Prabowo yang independen. Prabowo yang mandiri dari masa lalu 2019 itu kan. Prabowo baru gitu kan. Kan dia ajak Gibran, mau gimana mau bilang Prabowo baru? Ya, Kan Gibran kan akan digendong selama 5 tahun. Ya tapi pengalaman saya yang namanya wapres itu adalah tidak berfungsi saya kira. Saya pengalaman saya ada ketika Hamzah jadi wapresnya Megawati, saya tiap hari sana itu nggak ada power sama sekali. Oke. Sekarang Maruf Amin kan juga tidak bekerja ketika Jokowi kan. Oke, kalau begitu apakah Bro yakin bahwa Prabowo akan bekerja seperti yang Bro bayangkan dengan nilai-nilainya? Enggak tahu, saya Bro kagum dengan Prabowo itu selain karena dia menganggap bahwa pemimpin harus dari Islam karena Islam mayoritas, apalagi yang membuat Bro kagum sehingga Bro menganggap bahwa wah itulah nilai yang akan dia janji dia bisa deliver dengan baik. Misalnya dulu ketika pertama kali dia bentuk Gerindra, dia mencalonkan diri capres dengan Susilo Bachir, itu ada satu program namanya Revolusi Putih. Ya kan? Revolusi Putih itu adalah setiap anak sekolah minum susu. Itu Revolusi Putih. Ya kan? Tapi kan nggak jalan, itu belum jalan kan? Mungkin nggak jalan lagi. Jadi mungkin daripada makan gratis ini ada susu 1 gelas kali. Itu dari dulu dia bicara itu mengenai revolusi putih itu. Jadi artinya memang sejak dulu Prabowo itu adalah konsentrasinya pada peningkatan sumber daya manusia. Ya kan? Itu 2019 itu kan belum ada istilah stunting, belum ada kan? Belum ada gizi buruk kan? Gizi buruk itu kan stunting itu kan baru muncul 2024 ini kan menjadi isu kampanye kan? Ya. Jadi saya kira adalah bahwa makan gratis ini bukan makan siang gratis, itu bukan hal yang baru. Dulu namanya Revolusi Putih. Tapi kan belum dilaksanakan ini, kan baru omong-omong janji doang. Ya ini kan masih omong-omong. Iya. Omong-omong kan anggarannya 21 triliun. Iya. Ya kan? 71 triliun di dalam APBN kita 2025 nanti, itu kan semuanya adalah accrual basis, non cash basis. Cashnya belum ada. Iya. Baru paper. Iya. Nanti dicari kan. Iya. Nah sekarang adalah Menteri Keuangannya sejauh mana dia bisa menarik pajak. Ya kan? Untuk memberi makan raya dengan utang itu tidak cocok, tidak memenuhi syarat-syarat pinjaman. Pinjaman itu dipakai untuk membangun infrastruktur. Itu benar kan? Yeah. Tapi kalau pinjaman digunakan untuk menaikkan pinjaman, menaikkan stok utang untuk membeli makanan gratis, itu adalah bayarnya susah. Jadi itu bukan pinjaman produktif itu ya? Bukan pinjaman produktif tapi konsumtif. Konsumtif itu adalah sejak era yang Soeharto tidak pernah pinjam konsumtif. Selalu pinjam pembangunan. Makanya di era Pak Harto itu ada namanya adalah pembiayaan pembangunan. Ya kan? Pembiayaan pembangunan ini biaya dari defisit. Karena defisit maka dari utang. Tapi disebutnya pembiayaan pembangunan. Oke. Bro, saya agak lompat sedikit ya. Kemudian saya balik 2024, Bro mendukung Anies ya. Ya. Tadi kan subjektif Prabowo karena dia bergabung sama Gibran ya. Kemudian, tapi Bro kemudian memilih Anies tuh kenapa? Karena kan ada Ganjar misalnya, ada Prabowo, ada Anies. Kenapa? Anies ini adalah tipikal manusia yang memegang prinsip. Kata-kata dia yang menarik, jangan pernah mengerupiahkan kekuasaanmu. Oke. Ya kan? Ini kan clear bagi dia kan? Yeah. Dan itu dia konsisten. Dia konsisten. Kita sebagai pengusaha, jangan pernah mendukung Anies untuk mengharapkan bahwa Anda akan menikmati privilege dari kekuasaan dia. It's nonsense, nggak mungkin. Ya kan? Yeah. Tapi Anda diberikan ruang untuk berkompetisi tanpa ada hambatan, tanpa ada keberpihakan atau ada bribery. Ya kan? Yeah. Jadi di sini clear dia. Jadi memang bagaimana kekuasaan itu tidak menjadi hambatan bagi orang untuk tumbuh sebagai pengusaha, sebagai politisi, sebagai pegawai negeri berkarir. Itu menarik. Dan Anda yakin kalau Anies memimpin seperti itu akan? Saya yakin.
Saya yakin seperti mana saya yakin ketika Refli Harun berapa dengan Mahfud MD. Kenapa? Sampai sekarang konsisten kan? Ya kan? Jadi Anies, kalau Prabowo itu adalah komitmen mendelivery. Ya. Kalau Anies itu adalah jangan rupiahkan kekuasaanmu. Ya kan? Ya. Ini sehingga adalah PDIP itu harus mendukung Anies. Oke, itu nanti kita akan ngomong sampai sana. Oke. 2024 bro banyak habis uang juga kan? Oh ya, untuk kegiatan kampanye Anies kita keluar beramai kan, Iya, keluar. Berapa Iya, miliar? bisa bayangkan kita KIB itu kan bekerja 2 tahun. Iya. 2 tahun kegiatannya 1 bulan bisa 4 kali. Iya. Sekali kegiatan bisa 300 juta kan? Oke. Kali aja 2 tahun. Jadi berapa habis uangnya pada waktu Ya, kira-kira? 50-an lah. Jadi lebih besar ya, Lebih besar. 50 miliar. Ya, lebih besar. Tentu orang bertanya bro, ini bro itu habis 5 miliar, 8 miliar, 5 miliar, 30 miliar ya kan? Kemudian terakhir ini 50 miliar. Ini bro ini pengusaha apa sih? Sorry. Ya, kita pengusaha angin-angin aja gitu. Enggak dong, harus clear. Jadi bro di perusahaan di Bukaka ya? Dulu. Sekarang kita sendirian sama teman-teman. Oke. Oh enggak lagi Saya sekarang main di distribusi marine oil untuk seluruh Indonesia, bahkan di Asia gitu. Oh, distribusi marine oil. Apa? Marine oil. Untuk kapal perang, untuk kapal industri, kapal penumpang. Jadi kalau ada kapal-kapal yang dari Indonesia mau ke Eropa, kan di tengah laut kan dia butuh bahan bakar. Iya. Nah, kita isi. Oke, jadi jual minyak untuk kapal-kapal. Ya, solar. Marine fuel namanya. Marine fuel sama lubricant oil. Lubricant oil. Ya. Apa lo buat apa? Untuk mesin, untuk kayak apa namanya? Ya kayak pelumas. Oke. Di perusahaan itu nggak lagi di Bukaka gitu. Oh, nggak lagi itu. Udah lama. Oh, katanya bro punya saham di sana. Enggak. Itu bukan Fadel situ. Di anak perusahaannya Bukaka ya punya saham. Kenapa? Anak perusahaannya Bukaka. Oh, anak perusahaan Bukaka punya saham. Ya. Oke. Sama Fadel Muhammad dulu kan. Oh, berapa persen? 40%. 40%. Sekarang udah dijual. Oh, udah dijual? Udah dijual. Baru aja dijualnya? Udah lama. Udah sekitar 5 tahun dijual. Oke, jadi sekarang perusahaan itu ya distribusi marine oil. Namanya kita sebut namanya Bunker Holding. Bunker Holding. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara market share itu berapa persen, bro? Kita di Indonesia itu untuk di Asia itu mungkin kita pegang 43%. Oh, di Asia? Oh, gede dong 43 Asia market share-nya. Ya, gede. Dan itu perusahaan itu bro punya berapa persen saham di perusahaan itu? Kita nggak pegang saham, kita hanya pegang hak eksklusif pemasarannya. Oh, hak eksklusif pemasaran. Jadi perusahaan sendiri? Ya, perusahaan sendiri. Oh, jadi kayak subsidiary gitu ya? Ya. Kita pegang sendiri, jadi kita punya hak eksklusif. Oke. Tapi kita juga menggunakan kapal-kapal mereka. Oke. Jadi misalnya ada kapal dari kapal perang Vietnam yang datang ke Indonesia, dia butuh bahan bakar, kita isi. Oke. Dan itu market share-nya sampai 43% untuk Asia. Untuk Asia ya. Oke, no wonder ya pokoknya. Tapi yang jelas uang halal semua. Jelas halal itu kan minyak beli dari Eropa, jual lagi situ kan bisa itu. Oke. Jadi kita punya 32 negara. Oke. Dan itu bisnis yang tidak gampang diintervensi. Kalau misalnya kan ini kan ada itu internasional. Oh, internasional, global. Ya. Jadi kalau misalnya mau diintervensi juga nggak bisa, susah pemerintah. Nggak bisa. Karena kita benar-benar diatur dengan peraturan internasional ya. Oke, jadi hukum dagang internasional. Internasional. Oke, makanya bro
pede-pede aja itu kampanye untuk, kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan jati dirinya. Ya itu pengusaha kacangan. Oh gitu. Kalau ada pengusaha dia tidak bisa independen, takut dia kekuasaan, maka dia besar karena hengki-pengki. Karena besar yang fasilitas. Kalau itu rakyat pun bisa kayak gitu. Jadi refill pun bisa jadi pengusaha kalau ada keberpihakan. Kalau ada fasilitas. Ya kan? Misalnya sekarang perusahaan-perusahaan PSM. PSN itu kan? Itu kan fasilitas. Menikmati fasilitas. Anak kecil belum bisa bikin begitu. Jadi apalagi kalau misalnya namanya aset negara dikonversi menjadi aset pribadi atau aset korporasi, itu menurut pelanggaran undang-undang. Iya dong, korupsi itu, penggelapan itu. Penggelapan kekayaan negara. Iya, penggelapan. Kekayaan negara. Apalagi kalau terantara memberikan PSN misalnya dan menikmati fasilitas, itu benar-benar pelanggaran. Jadi bro nggak khawatir dengan bisnisnya ketika harus misalnya mendukung calon yang kemudian ternyata tidak menang, nggak khawatir ya? Iya, tidak khawatir. Karena kalau dilihat kan bro kan berdiri di luar pemerintahan terus nih akhirnya kan. Kita kalau bunker holding itu, kita berada pada ZEE. Zona ekonomi eksklusif. Jadi hukumnya hukum internasional. Jadi nggak bisa diintervensi pemerintah ya? Nggak bisa karena kita kan jasa. Jasa membantu kapal-kapal industri, kapal-kapal ngangkut barang yang di tengah laut dia lambat karena ombak pelan-pelan, akibat dia butuh konsumsi solarnya banyak. Kita ditelepon datang isi. Berarti bro banyak aset kapalnya banyak? Sewa kapal keagenan itu. Kapal-kapal dari Denmark yang kita pakai untuk gunakan itu. Kapal dari? Denmark. Denmark. Ya. Jadi sewanya seperti apa? Sewanya tentu adalah per kubik kita bayar. Gitu. Sudahlah, saya tidak akan masuk bisnis prosesnya, walaupun menarik nih. Kalau ada nanti majalah SWA atau majalah, waktu itu istri saya dulu pernah di situ yang begini-begini ini. Bisnis yang aneh-aneh itu. Bukan aneh, itu sudah bisnis ini didirikan oleh Denmark itu sejak tahun 1946. 1946. 1946. Ya. Denmark yang anunya. Denmark lisensinya dari Denmark. Jangan-jangan terpengaruh Viking itu dia ya. Bisa jadi. Kan Viking itu ya. Iya Denmark, Skandinavia. Iya, Skandinavia. Boleh nggak saya tanya aset omsetnya itu ya? Yang mana? Itu perusahaan bro itu? Besar lah. Besar ya? Besar. Ya kita jual itu 1 tahun itu bisa 78 juta kiloliter. 78 juta kiloliter. 78 juta kiloliter. Kali aja sekarang harga solar itu kan pemerintah itu kan 21.000 per kilo. Jadi per liter. Jadi billingnya berapa kira-kira? Udah besar lah itu, yang itu mereka kita. Pokoknya kalau enggak untuk gambaran aja. Besar. 10 puluhan triliun? Bisa. Bisa puluhan triliun ya? Bisa puluhan triliun, bisa bukan bicara billion dollar lah ya bicara. Billion dollar ya? Itu besar di 32 negara kan? Bukan million dollar tapi billion dollar ya? Billion. Miliar dolar berarti. Iya. Karyawannya seluruhnya 4.000. Seluruhnya 4.000. 4.000 itu karyawan siapa? Ada sebagian dari kita, sebagian dari Denmark, ada sebagian dari. Ini kayak holding ya? Keagenan. Keagenan. Iya. Jadi pusatnya di Denmark. Amerika. Bro pegang distribusi wilayah Asia. Seluruh tadi 40% tadi. Iya, 40%, 43% market share-nya. 43% market share-nya untuk Asia bro yang pegang. Iya. Sebenarnya bro ini agen minyak lampu aja, minyak tanah. Cuma menggunakan sama aja saya dengan supplier distribusi minyak gitu. Ikan pakai kapal internasional aja. Keren. Bedanya kalau itu pakai yang ya kan distribusi pakai jerigen. Kalau bro pakai kapal. Kapal kan. Sifat pekerjaan sama ya tuh kan. Sama. Distributor minyak. Ya sama yang di pinggir jalan itu. Iya, isi motor kan. Kalian pakai kapal aja. Bedanya bro jual ke kapal.